Haleluya. Saudaraku, hari ini saya mau bicara soal isi kepala kita, atau pikiran kita, atau mindset kita. Apakah saudara, manusia bisa mengubah hidupnya dengan mengubah cara berpikirnya? Tapi sebelum lebih lanjut saya bicarakan hal ini, saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan bagi kita. Dalam tulisan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudaraku, saya ingin mengajak kita untuk berimajinasi sebentar. Marilah kita membayangkan kita berada di sebuah lahan pertanian dan kita akan menabur benih buah-buahan. Jika saudara menabur benih stroberi, maka buah stroberi lah nanti yang akan saudara tuai. Jika saudara menabur benih mangga, maka buah mangga lah yang nanti akan saudara tuai. Jika saudara menabur benih jeruk, maka buah jeruk lah nanti yang akan saudara tuai. Dan lain-lainnya. Firman Tuhan berkata, karena apa yang engkau tabur, akan engkau tuai. Saudaraku, barangkali ada di antara saudara yang ingin menjadi pengusaha sukses, maka berpikirlah sebagai seorang pengusaha. Atau saudara ingin menjadi public speaker, maka berpikirlah sebagai seorang public speaker. What you think, you become. Apa yang kau pikirkan, itu akan menjadi. Bermula dari sebuah pikiran, berakhir menjadi sebuah keniscayaan. Saudaraku, di sini saya tampilkan sebuah tulisan. Tulisan ini saya kutip dari 50 kisah Zen untuk mengoptimalisasi potensi diri. Dikatakan di sini, hati-hatilah dengan pikiranmu karena dia akan menjadi ucapanmu. Hati-hatilah dengan ucapanmu karena dia akan menjadi perbuatanmu. Hati-hatilah dengan perbuatanmu, karena dia akan menjadi kebiasaanmu. Hati-hatilah dengan kebiasaanmu, karena dia akan menjadi karaktermu. Hati-hatilah dengan karaktermu, karena dia akan menjadi takdirmu. Saudaraku, apa yang saudara masukkan setiap hari ke dalam pikiran saudara? Jika saudara masukkan hal-hal yang negatif ke dalam pikiranmu, maka ia akan keluar menjadi kata-katamu, menjadi lisanmu, lalu terwujud menjadi sebuah tindakanmu, dan tindakan menjadi kebiasaan, dan kemudian menjadi karaktermu, lalu menjadi nasibmu seorang negatif. Saudaraku, pernahkah saudara mendengar kisah tentang dodol nanas Tiang Zidal? Saya tidak tahu bagaimana cara mengucapkannya. Ini kisah inspiratif. Karena yang satu berpikir negatif, yang satu berpikir positif. Terjadi di tahun 1892. Seorang penjual buah Yu sedang mengangkut 50 keranjang nanas dari desa Layang ke Shanghai. Oleh perjalanan waktu yang sedemikian panjang, maka ketika nanas ini tiba sudah dalam keadaan busuk dan harus dibuang. Di depan toko buah ini ada toko kecil kepunyaan suami istri yang miskin. Suami istri ini lalu mengambil nanas-nanas busuk tersebut, mengupasnya, memotong kecil-kecil, mengolahnya, kemudian menjadi dodol rasa nanas.
Mereka jual dan ternyata laku. Saudaraku, hari lepas hari, lepas minggu, lepas bulan, dodol rasa nanas ini kemudian menjadi populer, bahkan sampai kepada makanan kerajaan. Tapi pikiran negatif sudah masuk ke dalam penjual buah hijau ini. Dia berpikir, sekalipun konsumenmu tidak tahu dari mana sumber dodolmu, tapi langit tahu. Maka dia menulis suatu malam dalam secari kertas, Tiang Zidal, artinya langit tahu. Dan dia tempelkanlah kertas itu di pintu toko suami istri ini. Dan ketika pagi hari suami istri ini terbangun, tentu saja mereka terperanjat karena menemukan tulisan tersebut. Tapi suaminya berkata, dan dengan tersenyum kepada istrinya, "Istriku, kita sudah berhari-hari memikirkan apa nama toko kita ini. Dan hari ini ada orang yang mengirimkan nama toko kita ini. Kita akan gunakan. Bukankah kue kita sudah pernah dicicipi oleh kaisar? Bukankah kaisar itu adalah keturunan Raja Langit? Maka baiklah kita gunakan nama Tiang Zidal sebagai nama toko kita ini." Tapi pikiran negatif dari penjual buah ini kemudian berkembang. Lalu satu malam, dia lalu menggambar kura-kura di dinding toko suami istri ini. Lalu dia tuliskan di situ, "Tidak tahu malu." Maka ketika pagi hari suami istri ini bangun, dan mereka pun terkejut karena menemukan ada gambar kura-kura di dinding toko mereka. Lalu sang suami berkata kepada istrinya, "Istriku, kita sudah berhari-hari memikirkan apa logo dari bisnis kue rasa nanas kita ini. Kita sudah berhari-hari memikirkan, tapi hari ini ada yang mengirimkan kepada kita gambar kura-kura. Kura-kura bagus karena berumur panjang." Maka mereka mengambil logo kura-kura dalam bisnis mereka dan dituliskan, "Dodol arasan nanas, menyingkirkan pilek dan batuk dan memperpanjang umur." Saudaraku, berhati-hatilah saudara dengan pikiranmu. Saya ingat pada abad 17 ada seorang filsuf Prancis bernama René Descartes. Dia bapak filsafat modern. Dia pernah berkata, "Cogito ergo sum." Aku berpikir maka aku ada. Eksistensi kita, keberadaan kita adalah buah dari pikiran-pikiran kita. The last but not least, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan lagi kepada kita. Dan ini sangat inspiratif, nasihat yang bagus, terutama apabila kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Tertulis di dalam surat Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Demikian dikatakan, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Saudaraku, kerjakanlah keselamatanmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.